Kehidupan Medina Zain seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Setelah berbagai kehebohan yang hingga kini belum juga surut, lagi-lagi Medina diterpa kabar tak sedap yang kali ini terkait perkara rumah tangganya. Lantas seperti apa curahan hati Medina selama 5 tahun pernikahannya? Benarkah ia tidak pernah diberikan nafkah oleh sang suami seperti yang ramai dibicarakan? Selain rumah tangga, Medina Zain juga menuai kehebohan terkait keputusannya untuk melepas hijab. Lantas apa alasan Medina memutuskan hal tersebut? Dan bagaimana kekecewaan orang tua serta keluarga yang dirasakannya? Belum selesai sampai di situ, Medina juga bermasalah dengan kasus hukum, bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Lantas seperti apa permintaan maaf Medina terhadap Uci Floudea dan juga pihak-pihak lain yang berseteru dengan dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah rentetan permasalahan yang kini menimpa kehidupannya, Medina Zain akhirnya angkat bicara. Salah satunya terkait isu keretakan rumah tangganya dengan Lukman Asari yang disebut-sebut tengah dilanda prahara. Mulai dari kabar orang ketiga hingga permasalahan lainnya pun kerap kali diumbar oleh Medina lewat unggahan-unggahan di akun Instagram pribadinya. Bahkan, santer tersiar kabar bahwa Medina tak mendapatkan nafkah yang layak dari Lukman, yang mana Medina seolah menyindir sang suami atas apa yang terjadi dalam pernikahan mereka. Lantas seperti apa klarifikasi Medina Zain terkait berbagai isu yang mencuat seputar rumah tangganya? Benarkah memang ada keinginan Medina untuk berpisah dari Lukman, pria yang sudah 5 tahun ia nikahi tersebut? Sebenarnya kan awalnya dari aku curhat di sosmed ya, waktu itu sebulan yang lalu. Kakak kan ya tidak dinafkahi segala macam, itu kakak tanggapan gimana? Ya itu sih apa ya, kalau jawaban yang sebenarnya biar jadi rahasia aku masih masih mempertimbangkan semua, karena aku masih masih memikirkan apa yang harus aku pertahankan ataupun apa yang harus aku tinggalkan. Aku nggak komen banyak, cuman ya minta doanya aja ke depannya, mudah-mudahan apapun keputusannya yang terbaik. Di tengah permasalahan demi permasalahan yang mendera, Medina Zain tidak menampik bahwa ia bahagia menjalani biduk pernikahan dengan Lukman Asari selama 5 tahun mereka bersama. Meskipun begitu berat menghadapi ujian ini, Medina pun mengaku bahwa ia dan Lukman sama-sama saling introspeksi diri dengan berpisah sementara waktu. Medina pun sangat berharap pernikahan keduanya kali ini tidaklah berakhir dengan perpisahan. Lagi pula, bukan hanya soal dirinya dan juga Lukman, namun juga ada buah hati tercinta yang dipertaruhkan oleh keputusan yang nantinya akan diambil kedua belah pihak. Lantas benarkah Medina Zain berharap jika memang berpisah adalah jalan satu-satunya, ia pun tak ingin hubungannya dengan Lukman Asari berakhir buruk? Sebenarnya aku happy ya, cuman namanya
berumah tangga kan nggak mungkin mulus. Ini kan pernikahan kita di tahun kelima, mungkin memang sedang ada ujian yang cukup berat gitu kan. Jadi mungkin dari diri akunya harus banyak merubah diri menjadi lebih baik, ataupun dari suamiku gitu. Jadi sama-sama saling introspeksi. Aku lagi proses healing dulu karena kemarin terlalu banyak permasalahan yang ada, jadi aku mencoba untuk introspeksi dulu, mengambil keputusan dengan kepala yang jernih. Sementara pisah dulu, sama-sama introspeksi diri untuk kebaikan ke depan. Ya mudah-mudahan, minta doanya aja, mudah-mudahan ke depannya kalaupun harus bisa pisah secara baik, walaupun harus selanjut juga dengan dengan masing-masing membawa sifat yang baru setelah healing ini. Jadi kayak benar-benar harus berpikir, karena kan ini pernikahan kedua aku ya, jadi aku nggak mau salah ambil keputusan lagi, nggak mau jadi berat untuk aku ataupun anak-anak, harus jadi keputusan terbaik untuk aku sama semuanya. Jadi kan karena udah mau momen Ramadan ya, biasanya kan orang lebih tenang, lebih fokus sama ibadah. Kalaupun misalkan memang dengan momen Ramadan ini aku bisa hatiku bisa tergerak untuk memaafkan, atau misalkan juga mengambil keputusan yang lain, mudah-mudahan semua keputusan yang diambil yang baik untuk semuanya. Dalam kehebohan lainnya, lantas apa alasan Medina Zain untuk memutuskan melepas hijabnya? Dan bagaimana kekecewaan orang tua serta keluarganya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selain isu keretakan rumah tangganya dengan Lukman Asari, belum lama ini Medina Zain juga membuat kehebohan atas keputusannya melepas hijab. Kepada tim Intens Investigasi, wanita kelahiran Bandung 1992 itu secara blak-blakan juga mengungkapkan isi hatinya terkait hal tersebut. Menurutnya, salah satu alasan mengapa ia melepas hijab lantaran berbagai tekanan yang ia terima atas segala permasalahan. Tak serta-merta membenarkan 100% bahwa penampilannya saat ini membuat dirinya sangatlah nyaman. Namun, sebagai manusia biasa, saat ini Medina pun tengah berusaha mencari jati diri di tengah berbagai konflik yang dihadapinya. Lantas benarkah Medina Zain masih mempertimbangkan untuk kembali mengenakan hijabnya? Balik lagi, aku kan manusia nggak sempurna ya, di balik prestasi yang udah aku dapet, apa yang udah aku hasilkan di di dunia yang udah aku raih sekarang gitu kan, bisnis aku. Terlepas dari itu aku juga banyak kekurangan ya, termasuk aku juga punya mental illness tadi, bipolar aku. Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasusku yang ada sekarang. Mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan yang membuat diri aku seneng gitu. Aku juga sedang mencari nih jati diri aku sebenarnya gimana gitu. Sedang mudah-mudahan kedepannya bisa balik lagi kayak dulu, istiqomah. Aku juga bukan pengen kayak gini seterusnya. Mungkin sekarang kenyamanan aku yang aku dapat tuh ini. Keputusan Medina untuk melepas hijab tak hanya menuai kehebohan di tengah publik, namun juga reaksi dari orang tuanya. Ia pun tidak memungkiri bahwa ayah dan ibunya sempat kaget saat melihat tidak lagi seperti sebelumnya.
Kekecewaan pun menyusul perasaan orang tua Medina atas keputusannya tak lagi mengenakan hijab. Lantas sesulit apa Medina Zain memberikan pengertian kepada orang tua dan juga keluarga atas keputusannya melepas hijab? Ibu sama ayahku kecewa sih, pasti yang namanya orang tua yang udah mendidik anaknya dari kecil pakai hijab sampai sekarang tiba-tiba lepas. Cuman di balik itu semua mereka juga mengerti, akhirnya aku kasih penyampaian gitu ke mereka, kasih pengertian, dan akhirnya mereka mau menerima kayak gitu. Walaupun awalnya agak berat ya, bilangnya ya kaget, terus juga ibu sempat ada statement ini nggak aku ajarin ke anak aku gitu kan ya. Cuman ya wajar, namanya kekecewaan orang tua terhadap anak yang nggak mungkin nggak kaget ibu ngeluarin statement dia kayaknya lagi depresi berat gitu kan. Mungkin itu yang lagi aku alamin sekarang. Kalau ibu tetap support, sering datang ke rumah gitu kan, ngasih masukan aku kalau aku lagi down, lagi banyak permasalahan di perusahaan, selalu datang dan support aku, dukung aku. Walaupun emang kadang nge-spill masalah hijab, pakai lagi dong gitu, tapi aku bilang ya ntar pasti pakai lagi. Seolah tak ada habisnya menuai sensasi, Medina Zain juga tengah bermasalah dengan kasus hukum. Bahkan, ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Lantas seperti apa permintaan maaf Medina terhadap Uci Flodea dan juga pihak-pihak lain yang berseteru dengan dirinya? Akankah ia mendekam di balik jeruji besi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bertubi-tubi permasalahan yang dialami Medina Zain juga semakin panas dengan kasus hukum yang kini menjeratnya. Atas penjualan 9 tas mewah miliknya yang berakhir polemik dengan Uci Flodea, Medina bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaporan tersebut pun dilayangkan Uci pada Oktober 2021 silam terkait dugaan upaya pengancaman dan juga menyebar teror. Tidak terima dirinya dianggap sebagai penipu. Alih-alih mencari jalan keluar secara kekeluargaan, emosi Medina justru semakin meluap-luap. Selain melaporkan ke Polda Jawa Timur, Medina sampai menebar ancaman di akun media sosial miliknya, bahkan mengancam akan meledakkan rumah Uci dengan sebuah bom. Atas hal tersebut, selama beberapa bulan terakhir, Uci pun dilanda trauma hingga tidak mau pulang ke rumahnya di Surabaya. Tak mau permasalahan pun semakin berlanjut. Ditemani kuasa hukumnya, Medina pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Lantas benarkah hal tersebut ia lakukan lantaran takut mendekam di balik jeruji besi? Dia ngechat saya dengan ancaman. Nomor 2, di media sosial dia mau ngebom apalah gitu. Jadi saya sebagai warga negara kan minta perlindungan hukum kan. Jadi makanya saya laporkan ke Polda Metro. Lalu sampai saya di situ nggak berani pulang ke rumah. Saya takut pulang ke rumah. Jadi rumah saya ini jarang saya tempatin. Saya sering keluar negeri. Di sini saya Medina mau meminta maaf buat teman-teman atau siapapun yang pernah merasa disakiti atau tersakiti oleh saya. Mudah-mudahan permintaan maaf saya ini diterima dan untuk kedepannya mudah-mudahan menjadikan Medina lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebelum naik sidik dari klarifikasi jadi saksi sehingga jadi tersangka itu memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya kalau misalkan Mbak MZ-nya dia mau selesaikan, itu kan Mbak Uci juga kalau ya udah deh sini tasnya, kalau emang itu tas asli ya,
Sini tasnya saya jual lagi aja ke Mbak Uci, udah cukup sangat bersabar sekali. Di momen mau bulan puasa ini salah satunya, terus juga mungkin lama-lama juga capek ya Bang ya, kalau ribut terus nggak ada habisnya. Jadi pengennya selesai baik-baik dan kedepannya juga bisa berhubungan dengan baik, menjadi teman gitu kan, berkomunikasi lagi seperti dulu dengan baik, karena kan awalnya juga kita dulu berteman. Awal mulanya terkait tas. Klien saya membeli sejumlah tas yang mana tas tersebut diduga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, alias palsu. Nah, atas hal itu klien saya membuat laporan polisi terkait tas tersebut. Laporan polisinya dibuat di Polrestabes Surabaya. Terkait permasalahannya dengan Uci Flodea, Medina Zain mengaku akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Medina merasa terdapat sejumlah pihak yang sengaja membuat permasalahan menjadi semakin pelik. Padahal ia dan Uci awalnya memiliki hubungan yang sangat baik. Lantas seperti apa kesiapan Medina Zain menghadapi lanjutan kasusnya jika kata damai tidak terjadi dengan Uci Flodea? Waktu itu banyak pihak yang mengompor-ngompori aja sih, sampai ada perdebatan di Instastory. Padahal maksudnya dulu saya sama Kak Uci kenal juga baik-baik, itu dari 2019 kenal udah baik-baik. Jadi ya pelajaran aja ke depannya biar nggak terpengaruh sama omongan orang. Sempat komunikasi, terus Kak Uci kemarin di Paris kan, jadi pertemuannya sempat tertunda, jadi agak mengulur waktu sampai dia pulang dari Paris. Jadi insya Allah minggu depan akan ada pertemuan. Sekarang tuh agak lega gitu, ada rasa kelegaan gitu. Saya sudah katakan ke lawyer saya nggak mau mediasi. Apalagi sebenarnya saya itu awal-awal memang ya sudahlah kalau memang dia minta maaf awal-awal gitu. Tapi berhubung saya dilaporkan ke Polda Jatim, ya kan, saya nggak mau lagi, maksudnya ada mediasi lah. Kaget sih ya, sebagai warga negara kan saya juga pasti ada namanya pembelaan lah. Maksudnya kemarin juga saya kaget sebenarnya itu di Instastory yang kita flashback ke belakang, di Instastory tersebut saya tidak sama sekali menyebutkan siapa orang yang saya tuju gitu. Tapi ya udah, namanya nasi udah menjadi bubur. Pelajaran ke depan saya mungkin harus berhati-hati lagi dalam bersosial media. Saya sebagai terlapor ya Bang ya, tetap mengikuti semua, tetap kooperatif ya, tetap kooperatif. Jadi setiap dipanggil sama Polda selalu hadir, dan kemarin juga ada bukti-bukti yang harus diserahkan, saya serahkan gitu. Jadi ya saya sebagai terlapor belajar kooperatif dan mengikuti semua yang diminta sama penyidik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.